Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Istiqomah, NIM 2217 1020 1009 dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknik Pertanian kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi di bidang pertanian yang didukung keteknikan pertanian untuk ketahanan pangan di Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Indonesia merupakan negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam di mana sektor pertanian atau agraris mempunyai peran besar dalam perputaran ekonomi di negeri ini. Selain itu, dengan jumlah penduduk yang menempati urutan terbesar keempat di dunia, menjadikan Indonesia akan selalu mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Nah, dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentu kebutuhan pangan juga akan terus meningkat. Namun, peningkatan kebutuhan pangan tersebut tidak dapat diimbangi dengan perluasan lingkungan produksi pangan. Oleh sebab itu, produksi tanaman melalui metode horizontal farming di masa mendatang tidak dapat lagi diandalkan, sehingga dibutuhkan sebuah inovasi baru dalam pertanian yang dapat menjawab permasalahan tersebut, salah satunya melalui teknik vertical farming. Vertical farming atau pertanian vertikal merupakan sebuah metode pertanian di mana tanaman ditanam secara bertingkat atau vertikal sebagai upaya untuk meminimalisir penggunaan lahan pertanian yang menggunakan dua prinsip utama, yaitu pertanian hidroponik dan pertanian vertikultur. Hidroponik merupakan teknik budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dan lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada budidaya secara hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada pertanian secara tradisional yang menggunakan tanah. Jadi, teknik hidroponik cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air terbatas. Sedangkan vertikultur merupakan suatu teknik bercocok tanam di ruang sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Umumnya, cara penanaman ini dilakukan di negara-negara yang memiliki sedikit lahan pertanian dan juga memiliki tatanan cuaca ekstrim seperti yang dialami oleh negara 4 musim. Contohnya saja negara Jepang, salah satunya di perusahaan Nirai, yang sedang mengaplikasikan vertical farming. Di perusahaan tersebut, tanaman yang ditumbuhkan berada pada sebuah ruang khusus yang suplai air, cahaya, hingga suhu dalam ruangan tersebut diperiksa dan diatur sedemikian rupa untuk memperoleh hasil panen yang maksimal dan tentunya agar terhindar dari perubahan cuaca. Hal ini terbukti sangat efektif dan efisien karena menurut CEO dari perusahaan Mirai, penanaman dengan vertical farming menghasilkan 50 hingga 100 kali lebih banyak dibandingkan dengan cara tradisional dengan menggunakan lahan yang sama. Hal tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan, di mana yang tadinya cuma bisa manen 100 kg buah atau sayuran, kini bisa mencapai 5.000 hingga 10.000 kilo dalam sekali panen. Nah, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari vertical farming. Kelebihan dari vertical farming sudah jelas dapat mengefisiensikan penggunaan lahan. Penanaman yang dilakukan secara vertikal dapat mencegah pertumbuhan gulma sehingga tidak perlu menyiangi gulma terlalu sering. Jika wadah yang digunakan adalah pot atau polybag, tanaman mudah dipindahkan ke tempat yang lain. Selain itu, kekurangan dari vertical farming yaitu tanaman harus dirawat secara kontinu dan intensif. Oleh karena itu, Anda perlu rutin memberikan pupuk dan penyiraman, terutama pada vertikultur yang beratap atau dengan rumah kaca. Perawatan yang intensif terbilang lebih sulit dibanding perawatan konvensional karena membutuhkan kesabaran yang cukup tinggi. Dan juga karena mudah dipindahkan, tanaman mudah patah atau rusak jika tidak diperlakukan dengan benar. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.